Puji Tuhan, selamat pagi buat seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang lagi menonton mungkin ya saudara ya. Saya sangat bersuka cita bisa jumpa walaupun hanya lewat online saudara ya. Saya nggak lihat kalian saudaraku, tapi kalian melihat saya saudara ya. Hal yang kita perlu peringati hari ini adalah hari kematian Kristus. Nah, kita memperingati hari kematian Kristus di mana Yesus yang sudah mengorbankan seluruh hidupnya untuk mati di kayu salib ganti kita. Hal yang perlu kita hargai pengorbanannya. Saudara, malam pagi hari ini kita mau memuliakan Tuhan sebelum kita akan masuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan nyanyi bersama ya saudaraku, walaupun kita ada di rumah tapi tidak apa-apa kita nyanyi bersama-sama ya. Kita nyanyikan pujian. Ya Yesus telah mati bagi. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasihnya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Amin. Dia Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasihnya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, hari ini di mana Engkau boleh memberikan hidupmu, mati di kayu salib. Kau menggantikan hidup kami yang seharusnya kami harus dihukum, kami harus disalibkan karena kesalahan dan dosa kami. Tapi oleh pengorbananmu, Engkau boleh memberi diri dan hidupmu. Engkau menyelamatkan hidup kami dari jurang maut. Kami bersyukur Tuhan.
Pengorbananmu, hal yang terindah yang perlu kami hargai. Pengorbananmu yang telah memberi diri dan hidup mati bagi kami. Itu hal yang kami hargai dan kami hormati. Engkau dahsyat dan luar biasa. Kasih-Mu atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk dan mendengarkan firman. Apapun bentuk firman yang Tuhan ingin sampaikan, lewat apa yang kami terima daripada-Mu, Engkau sendiri akan berbicara. Taruh firman-Mu dalam mulut lidah hamba-Mu, sehingga apa yang diperkatakan itu adalah isi hati-Mu, yang akan membangun iman percaya kami, meneguhkan kami, bahkan menguatkan iman percaya kami kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami terima dan sambut berkat firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Kita bersyukur pada pagi hari ini. Ya, sekalipun saya katakan kita tidak ketemu muka dengan muka, tapi kita bersyukur masih ada acara ini, saudara ya. Ibadah online ini bisa kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, saya percaya setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut saya itu adalah dari Tuhan sendiri yang akan berbicara buat kita. Mari saudara, kita mau siapkan hati, pikiran, ya, tubuh, jiwa, roh kita untuk supaya firman Allah ketika kita dengar ini akan menjadi kekuatan buat kita. Saudara, kita akan melihat satu pembacaan yang ada di dalam Injil Yohanes. Kita baca ayat yang Injil Yohanes pasal 19. Kita baca ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30 ya. 28 sampai ayat yang ke-30. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah apa yang tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara, dari pembacaan ini kita bisa melihat, saudara ya, ada satu kata yang saya ambil di dalam dalam ayat yang ke-30. Di situ dikatakan sudah selesai, saudara ya. Jadi pengorbanan Yesus, kematian Yesus, saudara ya, dia menyelesaikan segala hutang dosa kita, ya. Dia melakukan hal yang sangat luar biasa bagi kita. Saudaraku, di dalam firman Allah ini berbicara tentang kematian Kristus adalah suatu kemenangan bagi orang percaya, ya. Kematian Kristus adalah kemenangan bagi orang percaya. Saudaraku, ayat yang kita baca ini kalau bicara tentang kematian Kristus itu sudah dinubuatkan, saudara, oleh nabi-nabi, saudara ya, terdahulu ya. Saudara, kita melihat di sini begitu Bapa memiliki rencana yang telah diberitahukan jauh-jauh waktu sebelum itu terjadi ya, kepada para nabi-nabi apa yang dilakukannya, saudara. Seruan dalam Mazmur 22, saudara, kita akan melihat di sini. Di sini Mazmur 22 ayat 22 di situ dikatakan, yang mengatakan adalah seruan yang sama saat Yesus berada di kayu salib. Di situ dikatakan Eli Eli lama sabatani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, ini ucapan di saat dimana Yesus memberi diri dan hidupnya, saudaraku, mati di kayu salib, saudara. Keadaan ini terjadi kenapa dia mengatakan Eli Eli lama sabatani, atau dikatakan dalam artinya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
Saudaraku, saat dimana Yesus mengungkapkan kata ini, saudara, saat itulah dosa dan perbuatan kita ditanggungnya, saudara. Ya, kehidupan kita di sini dikatakan dia menanggung segala dosa-dosa dunia. Saudara, gambarkan manusia sekian banyak yang ada di dunia, ada berapa miliar, saudara. Dosa-dosa mereka ditanggung oleh Tuhan. Ya, dia menanggung segala dosa dunia. Sampai dikatakan di sini, saudaraku, bagaimana Tuhan menghindar, Tuhan jauh darinya. Itu tanda, saudaraku, karena dosa manusia. Saudara, dosa yang manusia perbuat itu ditanggungkan atasnya. Saudaraku, Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa. Ya, jadi dosa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Ya, dan ini dikatakan dia mengatakan kepada bapaknya, Eli, Eli lama sabatani, mengapa engkau meninggalkan aku? Satu hal yang terpisah antara Allah dengan anaknya, saudaraku, saat dimana Yesus di sini dikatakan dia sudah menanggung dosa umat manusia. Umat manusia, saudaraku, bicara dosa umat manusia, saudaraku, begitu banyak, saudara ya. Dosa apa yang pernah kita perbuat, saudara, yang kita lakukan dari hidup ini. Saudaraku, hal apa yang kita perbuat yang tidak pernah Yesus lakukan, tapi kita perbuat, semua itu Yesus yang tanggung. Entah itu dosa-dosa yang kita perbuat lewat cara tutur kata kita, lewat perbuatan-perbuatan kita. Atau mungkin, saudaraku, perbuatan yang tidak sempat kita ketahui di mana, saudaraku, berbuat kesalahan-kesalahan yang merupakan hal-hal yang saudaraku kita lakukan adalah sesuatu yang mungkin membunuh, sesuatu yang kita lakukan yang mungkin membuat, ya saya katakan, sesuatu yang menyakitkan hati Tuhan dengan perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan. Saudaraku, itu adalah dosa yang ditanggung oleh Tuhan. Saudara, kalau bicara menanggung dosa manusia, saudara ya, ini hal yang sesuatu yang berat gitu ya. Apalagi kalau sesuatu yang tidak kita lakukan dan kemudian itu dituduhkan kepada kita ya. Perbuatan dosa yang kita tidak lakukan dituduhkan kepada kita, ini sesuatu yang kalau manusia hadapi, saudaraku, rasanya berat, saudara ya, karena tidak pernah dia lakukan lalu kemudian dituduhkan kepada dia, saudara. Dan hal ini bukan cuma 1-2 dosa, sekian banyak dosa yang kemudian Tuhan menanggung. Hanya satu yang Tuhan mau, saudaraku, dia lakukan semua itu didasarkan karena dia memiliki kasih, saudara ya. Dia mencintai, saudaraku, dia ingin supaya lewat apa yang dia lakukan, walaupun berat dia hadapi, tapi satu yang dia inginkan, supaya kita selamat, saudara. Dan inilah yang Tuhan lakukan buat kita, saudara. Di sini firman Allah bicarakan kematian Kristus membawa kemenangan bagi orang percaya. Saudaraku, hal ini menunjukkan ya, saudara, bagaimana Bapa oleh karena dosa-dosa manusia ya, dengan yang harus ditanggung oleh Kristus. Nah, dosa begitu mencekram manusia, saudaraku, sehingga tak seorang pun dapat selamat, saudara, sebenarnya ya. Tapi Bapa memberikan jalan keluar. Dalam hal apa, saudara ya? Di sini dikatakan dia memberikan anaknya, saudara, mati di kayu salib. Ya, melalui pengorbanan putranya, saudara ya. Dan kita melihat suatu penyataan ya. Di situ dikatakan, saudaraku, dalam ayat yang kita sudah baca tadi, di situ dikatakan sudah selesai. Adalah seruan kemenangan, saudara, seruan kemenangan Kristus di Bukit Golgota. Sesungguhnya telah diraihnya, saudaraku, di Taman Getsemani ketika ia berkata, "Ya Bapakku, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu-lah yang jadi." Saudara, awalnya, saudaraku, Yesus ketika dia tahu bahwa penderitaan berat yang dia akan alami saat dimana dia ada di Bukit Getsemani, saudara ya. Mungkin kalau hal itu ada merupakan sesuatu
yang kemudian saudaraku ya kita akan alami ya. Saudaramu seperti ini saudaraku, Yesus waktu itu dia masih manusia 100% saudara ya. Dia akan tahu penderitaan seberat apa yang dia akan alami ketika dia akan memikul salib itu. Dan kemudian dia dipukul, mengalami sengsara yang begitu berat, saudaraku. Kalau kita lihat tayangan-tayangan yang diputar ya, film yang bagaimana penderitaan Kristus itu begitu sangat mengerikan gitu ya. Tapi hal ini dia kerjakan sampai selesai. Di situ dikatakan saudaraku, sudah selesai, lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya, saudara. Jadi di sini dikatakan saudaraku ya, di dalam Lukas 22 ayat yang keempat, pergumulan berat Kristus menjelang pengorbanannya di Kalvari, saudara, membuat pembuluh darahnya pecah gitu ya. Pembuluh darahnya pecah dan di situ dikatakan peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudara, begitu berat pergumulan Yesus, saudara ya. Hal apa yang dia akan hadapi ini sudah kebayang, saudara ya. Begitu sangat menekan dia sampai ucapan yang ketika dia berdoa, dia bilang, kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Dia tidak mampu untuk menerima itu, saudara ya. Satu pengalaman penderitaan yang dia alami ini hal yang berat, saudara. Tapi saudara, kita melihat karena dia seorang yang mau taat kepada firman, kepada Tuhan. Sampai dia katakan, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Jadi sesuatu yang mungkin berat bagi dia untuk menghadapi kenyataan yang dia harus lakukan, saudara ya. Penderitaan yang berat yang dia harus pikul, saudaraku. Tapi dia tahu ketika dia melakukannya itu, saudara ya. Dia menyadari bahwa inilah perintah, satu visi yang Tuhan taruh atasnya, saudara ya. Untuk menyelamatkan manusia. Sampai dia katakan, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi. Jadi diartikan saudaraku, Tuhan lebih taat kepada firman Tuhan, kepada Bapaknya, saudaraku. Walaupun penderitaan berat dihadapi, dia tidak akan melihat penderitaan itu. Yang dia pandang bahwa di balik semua ini ada rencana Tuhan yang mulia atasnya, saudara. Sampai dia katakan, saudaraku, di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, saudara ya, di sini dikatakan, kita baca kembali lagi. Di dalam ayat yang Lukas 22 ayat 44b, saudara ya, apa yang dikatakan di situ ya, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudaraku, namun akhirnya Kristus memenangkan pergumulan itu dengan menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Saudaraku, lewat kebenaran firman Allah ini ya, melalui kematian Kristus ini, belenggu dosa telah dihancurkan, saudara ya. Belenggu dosa telah dihancurkan. Hancurnya belenggu dosa dengan pengorbanan Kristus adalah harga yang teramat mahal, saudara ya. Teramat mahal Yesus lakukan. Ya, kematian Kristus menjadi bukti kebenaran bahwa ia telah membayar hutang dosa dengan lunas. Hutang dosa dengan lunas. Saudaraku, luar biasa hal ini dia bisa lakukan dalam kehidupan kita. Keadaan kita manusia yang tidak lepas dari dosa dan kejahatan. Tapi yang menanggung adalah Allah sendiri, adalah Yesus sendiri yang tidak melakukannya, tapi dia lakukannya karena dia mengasihi kita. Firman Allah berbicara tadi tentang bagaimana kematian Kristus adalah satu kemenangan bagi orang percaya. Jadi kematian Kristus adalah suatu kemenangan bagi orang percaya.
Jadi kematian Kristus menjadi satu bukti kebenaran bahwa ia telah membayar hutang dosa dengan lunas, saudara ya. Agar karya keselamatan yang dianugerahkan bagi kita orang percaya, saudara ya. Sebab firman Allah katakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Di situ dikatakan sebab kamu telah dibeli dengan harganya yang lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi saudara, hal apa yang Tuhan minta dalam hidup kita? Saudara, dosa dan perbuatan kita. Hal-hal yang kita lakukan kepada Tuhan, saudaraku, Tuhan sudah lunasi. Ya, dalam arti kesalahan dan perbuatan kita kepada Tuhan, saudaraku, Tuhan sudah hapus. Tuhan sudah ampuni. Tapi hal yang Tuhan minta di sini, kita untuk membalas apa yang Tuhan buat, saudaraku, dengan pengorbanannya. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara ya, firman Allah katakan di dalam ayat ini, sebab itu kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Hal apa yang merupakan kewajiban yang Tuhan minta dalam hidup kita? Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi seluruh tubuh kita yang kita Tuhan beri dalam kehidupan kita mampu untuk memuliakan Tuhan. Dari 5 panca indera yang ada dalam kehidupan kita, saudaraku, tubuh itu berbicara daging, kekuatan kita, saudara. Jadi kita memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan berarti mampu untuk membuat Tuhan senang dengan hidup kita. Hal-hal yang kemudian saudaraku kita perbuat dari hari ke hari dalam hidup kita. Kita mau minta supaya Tuhan beri hidup kita untuk menjadi kehidupan yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Ya, ini memuliakan Tuhan. Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Tuhan diagungkan dalam kehidupan kita. Kapan saudaraku kita dapat memuliakan Tuhan? Kapan kehidupan kita dapat memuliakan Tuhan? Saat kita melakukan perintah-perintah Tuhan, ya. Saat dimana kita mendengarkan firman Allah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, bagaimana hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Dengan cara apa, saudaraku? Hiduplah sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, saudara ya. Banyak kebenaran firman Allah yang diungkapkan di dalam firman Allah untuk kita lakukan dalam hidup ini, saudara. Nah, jadikanlah hidup ini menjadi satu kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Apa itu, saudara? Jadi perilaku kita, sikap hidup kita, saudara ya, cara-cara hidup kita yang Tuhan mau dalam hidup kita, bagaimana kehidupan kita yang ada di dalam hidup ini untuk supaya Tuhan dipermuliakan. Saudara, banyak cara, saudara ya, cara Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ya, cara Tuhan inginkan dalam hidup kita, bagaimana kita mau memberi diri dan hidup kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Memberi tubuh, jiwa, roh kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Dalam hal apa? Ibadah. Saudara, ibadah, persekutuan dengan Tuhan itu juga Tuhan mau dalam hidup kita. Walaupun mungkin saudara katakan kita ibadah tapi gak bisa kumpul, saudaraku, hanya berupa 1-2 orang saja, saudaraku, di rumah. Kalau sepakat kita memuliakan Tuhan, masuk dalam persekutuan dengan Tuhan lewat doa-doa yang kita naikkan, saudaraku, itu yang Tuhan mau, itu yang memuliakan Tuhan. Jadi sekalipun mungkin saudaraku di dalam rumah kita hanya berupa orang yang terkumpul hanya bilangan kecil, tapi Tuhan inginkan supaya dari kita keluar puji-pujian, saudara ya. Jadi pujian-pujian itu yang kita lakukan di dalam ibadah keluarga, itu yang Tuhan mau meminta dari kita, memberikan persembahan pujian, penyembahan lewat doa-doa yang kita naikkan, saudaraku. Sebab firman Allah katakan, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namanya, Tuhan ada di sana. Dan kalau Tuhan ada di sana, saudaraku, di dalamnya kita memuliakan Tuhan. Di sini dikatakan muliakanlah Allah dengan tubuhmu.
Jadi persembahkan kehidupan kita untuk menyenangkan Tuhan. Lewat apa saudaraku? Lewat puji-pujian di dalam persekutuan yang kecil. Jadi saudaraku, ada tugas-tugas yang harus kita kerjakan di rumah, yang mungkin dulu tidak pernah kita lakukan, tapi dengan acara seperti ini, saudaraku ya, dengan kita beribadah keluarga demi keluarga di rumah, saudara ya, ini tugas yang kita harus kerjakan. Bagaimana kita mau bangun hubungan dengan Tuhan, membawa anak kita, membawa keluarga kita, membawa istri kita, mau menghargai dan menghormati Tuhan, saudara. Menghargai dan menghormati Tuhan dalam hal apa, saudaraku? Kita mau mempermuliakan Tuhan lewat kehidupan kita. Jadi rahasia, saya katakan saudaraku, rahasia kemenangan orang percaya terletak, saudara ya, rahasia kemenangan orang percaya terletak pada kematian Kristus. Dan olehnya kita diselamatkan dan kita diperdamaikan oleh Allah. Jadi ini yang saudara kita akan alami, saudaraku, rahasia kemenangan di dalam Kristus Yesus. Di mana kehidupan kita yang sudah dibayar oleh harga. Ya, Tuhan membayar kita dengan lunas. Saudara, kalau hal apa yang kita lakukan, saudaraku, dan kemudian hutang kita besar, kemudian ada orang yang bisa membayar harga, membayar lunas, saudara, itu satu sukacita, saudara ya. Nah, hal apa yang kita bisa rasakan kalau ketika hutang kita yang kemudian menumpuk banyak, kemudian ada yang membayarnya, ada sukacita, ada ucapan syukur yang keluar dalam mulut kita untuk mengagungkan Tuhan. Saudaraku, apalagi harga yang Tuhan berikan, yang Tuhan bayar itu adalah darahnya, saudaraku. Dia mencurahkan darahnya. Firman Allah katakan oleh bilur-bilurnya, saudara ya, kita disembuhkan. Jadi darah Kristus gitu juga, saudaraku, membawa pemulihan di dalam kehidupan kita. Ya, darah Kristus juga membawa kesembuhan di dalam hidup kita. Tuhan sudah bayar harga yang seharusnya kita harus, ya saudaraku, seharusnya kita harus dihukum karena perbuatan yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Tapi kita telah, saudaraku, firman Allah katakan kita telah dibebaskan oleh hukuman dosa dan kita pun mengalami kehidupan kekal. Saudaraku, sebab ketika Yesus mati di kayu salib, saudara, di sana pun kehidupan kita yang tadinya masuk ke kehidupan yang kita akan alami kebinasaan, tapi oleh darah Yesus, oleh kehidupan Kristus yang mati di kayu salib, kita diselamatkan. Jadi kita diselamatkan, saudaraku, selamat dari kematian. Dan ini yang perlu kita hargai, pengorbanan Kristus dalam setiap kehidupan kita. Kita memuji Tuhan, karena Tuhan itu luar biasa baik dalam hidup kita. Saudaraku, kalau kemenangan Tuhan sudah beri buat kita saat Dia memberi diri dan hidupnya di dalam kehidupannya, saudaraku, kita pun gak usah takut di hari besok. Saudaraku ya, saudara mungkin mengalami banyaknya keadaan-keadaan yang sulit di depan saudara ya. Dengan adanya virus corona yang sudah memakan banyak, saudaraku, korban-korban, saudara ya. Saudara, keadaan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita? Saudara, Tuhan yang sudah memberi diri dan hidupnya, saudaraku, Dia mati di kayu salib. Kalau tubuh dan dirinya Dia relakan mati di kayu salib, saudaraku, hal yang mudah untuk Tuhan lepaskan kita dari segala virus-virus yang sangat menakutkan itu, saudara. Ya, sangat mudah Allah mampu lepaskan kita dari segala bentuk ancaman-ancaman dari virus corona yang sementara beredar, saudara. Jadi kita berjalan dengan iman, percaya Yesus yang sudah selesaikan tugasnya. Satu hal yang Dia lakukan dalam hidup kita, Dia minta supaya hidup kita mempercayai pengorbanannya, ya, mempercayai Yesus mampu mengerjakan hal-hal yang dahsyat dalam hidup kita.
hal-hal yang dahsyat dalam hidup kita. Yang Tuhan mintakan dalam kehidupan kita. Kalau di sini dikatakan muliakanlah Allah. Jadi kebenaran Allah yang sudah kita terima, saudaraku, kita mampu praktekkan dalam kehidupan kita. Jalani hidup dengan satu keyakinan, saudara. Jalani hidup dengan iman. Percaya bahwa Yesus yang sudah mati ganti kita. Yesus juga yang akan melenyapkan kita dari segala roh-roh ketakutan. Ya saudaraku, banyak hal-hal yang hari-hari ini terjadi pada kehidupan kita orang percaya. Ya, rasa takut, kekhawatiran, kecemasan, saudara ya. Sampai karena dengan adanya virus corona itu membawa dampak ya, banyak pekerjaan saudaraku yang kemudian dihentikan saudaraku karena pengaruh-pengaruh ini. Saudaraku, saya mau katakan saudaraku, sekalipun saudaraku orang-orang yang ada di sekitar kita mengalami hal-hal yang buruk, tapi kita ada janji Tuhan, saudara ya. Janji Tuhan di dalam kehidupan kita, di mana Tuhan akan melepaskan kita dari segala hal-hal yang terjadi. Tinggal bagaimana kita memiliki hubungan dengan Tuhan, saudara ya. Memuliakan Allah di sini dikatakan saudaraku. Jadi kehidupan kita yang kita harus lakukan menyenangkan Tuhan saja. Dalam hal apa? Kita percaya firman Tuhan iya dan amin. Dia akan mampu menolong kita dalam kesulitan apapun yang terjadi. Jadi ketika firman Tuhan disampaikan saudaraku, jangan hanya asal mendengar saudara, dan kemudian hasilnya yang kita harus membawa dampak kepada orang saudaraku. Kita mempercayai firman itu ada kuasa yang mampu melakukan hal-hal yang dahsyat. Lalu kemudian kita karena keraguan, karena kekhawatiran, karena ketakutan saudaraku, kita mulai saudara membawa diri kita saudaraku pada posisi yang tersulit. Kenapa? Kita tidak bisa melihat janji Allah itu terjadi. Karena apa? Kehidupan kita, iman kita mulai saudaraku, mulai bukan naik saudaraku, tapi turun. Sebab firman Allah katakan iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Nah kalau iman sebesar biji sesawi itu dapat memindahkan gunung, saudaraku ya, gunung-gunung persoalan kita, gunung-gunung masalah-masalah yang kita hadapi, saudaraku, itu pun juga Tuhan mampu kalahkan, saudara. Itu sebabnya kalau kita menyadari bahwa kita sudah menang dengan kematian Kristus, Tuhan sudah bayar harga semua apa yang kita alami. Percayakan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Dan jangan ragu dengan janji-janji yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Saudaraku, jangan ambil tindakan-tindakan yang salah, saudara. Ya, karena orang kalau dalam keadaan cemas, dalam keadaan ketakutan, saudaraku, yang dia tidak bisa melihat diri sendiri, yang dia lihat adalah orang lain, kesalahan orang lain mulai diangkat, saudara ya, membawa orang lain terpojok. Karena apa? Dengan rasa takut kita, saudaraku, melihat kenyataan yang ada di depan kita, dan kemudian saudaraku mulai kita menceritakan hal-hal yang buruk terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena apa? Rasa panik. Ya, orang yang sudah gak tenang hidupnya karena rasa takut, ya, rasa cemas yang ada di dalam pikirannya, itu akan membawa dampak buruk terhadap orang yang ada di sekitar kita. Tapi kalau kita jalani hidup dengan mempercayai bahwa Yesus yang sudah mati di kayu salib, kita sudah menang bersama Yesus. Tuhan sudah bayar harga setiap persoalan-persoalan saudara. Tuhan sudah bereskan semuanya. Tinggal bagaimana saudaraku kita mau melakukan bagian kita. Lakukan bagian kita adalah menyenangkan Tuhan. Muliakanlah tubuhmu. Ya saudaraku, persembahkanlah tubuhmu menjadi satu persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Saya percaya firman Allah sesingkat ini, tapi Tuhan akan lebih jauh berbicara dalam hidup saudara. Ya, ingat bahwa kematian Kristus membawa kemenangan bagi orang percaya. Kematian Kristus membawa kemenangan bagi orang percaya. Nah, kalau kita sudah menang, saudaraku, kita minta supaya Tuhan memberikan kita sukacita menjalani hari-hari yang ada. Karena pengharapan kepada Tuhan bukanlah pengharapan yang mengecewakan. Pengharapan kita kepada Tuhan adalah pengharapan yang pasti. Pembelaan Allah,
perlindungan Allah, kasih setia Tuhan dapat Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan. Saya percaya Roh Kudus juga kayak akan lebih jauh berbicara lewat firman Tuhan yang sudah kita terima. Kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita terima. Kami percaya bahwa Roh Kudus juga ya akan memberkati kami semua lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan, beri kami menyadari bahwa kematian Kristus sudah membawa kemenangan bagi kami. Kami tidak akan takut menghadapi hari-hari yang ada di depan kami. Karena kami percaya Engkau yang sudah berkorban untuk hidup kami. Engkau sudah mati ganti kami. Segala apa yang Tuhan kerjakan itu sempurna. Engkau sudah selesaikan. Dan kami akan melihat kemenangan dari Allah itu Tuhan kerjakan lebih jauh dalam hidup kami. Mampukan kami untuk memandang hari esok dengan penuh pengharapan bahwa Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti membela. Karena Tuhan yang sudah berjanji, anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan pasti mengalami kemenangan. Dan kemenangan itu kan kami miliki di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami terima, meteraikan lebih jauh dalam kehidupan kami. Dan mampukan kami untuk dapat melakukannya di dalam hidup ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih buat semua yang sudah menyaksikan siaran ini. Saya percaya Tuhan yang akan memberkati kita, Tuhan yang memberikan kita kekuatan, Tuhan memberikan semangat buat kita maju berjalan bersama Tuhan ya. Kita tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan yang selalu tinggal di dalam kita yang akan berperang ganti kita. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu pada minggu yang akan datang. Haleluya.